Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, saya Adityan dari TradingView Indonesia. Di video kali ini saya ingin mencoba untuk membahas mengenai fitur-fitur chart dari TradingView, yang mana mudah-mudahan video ini akan bisa dapat membantu Anda untuk bisa mengeksplorasi segala keunggulan yang dimiliki oleh TradingView, yang mana tentunya ya diharapkan itu akan bisa membantu trading Anda untuk mencapai level yang jauh lebih tinggi lagi. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam chartnya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa-apa saja yang terdapat di dalam toolbar-toolbar yang ada di dalam layar Anda. Yang kita akan mulai dari pojok kiri atas di sini. Ini adalah sebuah menu di mana Anda bisa memiliki quick access terhadap layout yang sudah Anda simpan. Ataupun juga di sini Anda bisa membuat layout yang baru. Ataupun juga di sini Anda bisa pindah ke homepage atau ke beranda, mengetahui notifikasi apa yang baru dari TradingView, mengubah warna tema, dan juga melihat di sini panel gambar ya untuk dinyalakan ataupun dimatikan. Kemudian Anda juga bisa mengakses pemintas keyboard atau shortcut ya, yang mana tentunya ini akan bisa membuat segalanya jauh lebih praktis lagi. Apabila Anda menyenangi menggunakan shortcut, maka ini adalah sebuah fitur yang tentunya perlu untuk Anda periksa, untuk Anda pelajari lebih lanjut. Oke, nextnya di sini kita memiliki kolom pencarian ticker atau simbol ya. Anda bisa masukkan simbol apa yang Anda inginkan, hanya tinggal klik atau ketikkan saja di sini. Anda bisa ketikkan instrumen apapun, kemudian Anda bisa lihat di sini ada beberapa menu saham, kontrak berjangka, forex ataupun lain-lain. Dan di sini Anda bisa memilih dari bursa mana saja yang bisa Anda gunakan, atau mungkin Anda mengarah terhadap satu bursa tertentu, misalnya bagi trader saham, maka akan memindahkan bursanya ke IDX ya, untuk bisa mendapatkan data-data yang hanya datang dari IDX saja. Tapi kurang lebih di sini Anda apabila menyatakan atau membuat di sini seluruhnya sebagai opsinya, maka semua instrumen akan ditampilkan apabila Anda melakukan pengetikan, di mana tentunya ini hampir sama seperti fitur search pada search engine. Kemudian nextnya di sini kita punya tombol toolbar untuk mengakses time frame, di mana mungkin Anda juga sudah tahu bahwa di sini kelebihan dari TradingView adalah kita bisa membuat time frame khusus ya, atau customisasi time frame sendiri, di mana Anda bisa scroll ke bawah menu drop down-nya. Kemudian Anda lihat di sini, Anda tinggal input berapa angka yang Anda inginkan, kemudian Anda ganti menit, jam, hari ataupun lain-lain, dan kemudian klik tambah di sini. Maka menunya akan otomatis muncul ke dalam drop down menu di sini. Di mana apabila Anda flag atau tandai sebagai bintang di sini, atau dalam artian di sini adalah sebuah favorit, maka ini akan muncul secara otomatis ke dalam quick access yang ada di atas ini. Oke, nah kemudian nextnya kita di sini ada menu untuk mengganti jenis-jenis candle ya, atau tipe-tipe chart yang Anda inginkan. Dimana di sini saya perlu ingatkan bahwa untuk Renko dan ke bawah ini sampai ke rentang, ini hanya tersedia untuk pengguna fitur berbayar. Dan apabila Anda adalah seorang pengguna akun gratis, maka yang tersedia bagi Anda hanyalah dari bar sampai ke garis dasar. Nextnya di sini kita memiliki fitur untuk melakukan bandingkan atau perbandingan ya, komparasi, ataupun juga menambahkan simbol lain ke dalam chart secara cepat, di mana Anda bisa lihat di sini. Anda bisa komparasi perusahaan ataupun juga tambah simbol seperti ini, di mana apabila Anda centang menimpa chart utama, maka simbol yang baru itu akan langsung ditambahkan ke dalam chart yang sedang terbuka. Seperti ini contohnya. Oke, dan kemudian kita lanjut ke menu sebelahnya, yaitu ada menu indikator dan strategi. Di sini Anda bisa melihat bahwa favorit adalah indikator-indikator favorit yang sudah Anda tandai, kemudian bawaan adalah bawaan dari TradingView-nya sendiri. Perpustakaan publik adalah indikator yang dibuat oleh para user TradingView, ya, ini adalah indikator custom. Kemudian script saya di sini adalah indikator buatan Anda sendiri, ya, yang akan muncul di sini. Profil volume adalah indikator yang membuat volume sebagai sebuah profile, misalnya seperti ini, tentang terlihat, maka Anda akan melihat ada seperti bar-bar di sini, yang mana tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk bisa menentukan key area yang ada di dalam pasar. Oke, dan kemudian nextnya di sini script hanya undangan, ini akan muncul hanya apabila Anda sudah menggunakan atau sudah diundang oleh salah satu user pembuat indikator custom yang ada di perpustakaan publik di sini untuk dapat menggunakan script yang sudah diproteksi oleh pembuatnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda tidak mendapatkan undangan, ya, maka tentunya script hanya undangan di sini, menunya tidak akan muncul
ke dalam chart Anda. Nextnya di sini ya, sebelahnya ada metrik-metrik fundamental untuk saham. Tentunya seperti namanya, maka ini adalah indikator finansial hanya untuk para trader saham karena datanya berasal dari data-data saham yang di-provide oleh IDX. Jadi tentunya kalau misalnya Anda adalah seorang trader forex ataupun kripto, maka indikator finansial ini tidak akan dapat berfungsi. Nextnya kita memiliki template indikator, di mana di sini Anda bisa menyusun indikator apa saja yang ingin Anda gunakan, kemudian Anda simpan sebagai template indikator. Maka kemudian apabila Anda tandai juga sebagai favorit di sini ya, bintang seperti biasanya, maka akan muncul menu quick access-nya di atas ini, yang mana apabila Anda klik akan langsung memuat indikator-indikator apa saja yang sebelumnya sudah Anda compose ya, dan Anda simpan di dalam template indikator tersebut. Ini adalah quick access, jadi Anda bisa pindahkan, dan ini sangat bermanfaat apabila Anda memiliki berbagai macam atau lebih dari satu sistem trading yang menggunakan berbagai macam indikator, di mana tentunya Anda akan bisa mengakses fitur-fitur tersebut atau indikator-indikator tersebut tanpa harus membukanya satu persatu. Kemudian nextnya kita punya fitur alert di sini. Anda apabila melakukan alert atau membuat sebuah alert di TradingView, terdapat berbagai macam cara. Mungkin nanti akan kita bahas lain waktu untuk alert secara lebih mendetailnya. Tapi kurang lebih untuk alert menu yang ada di atas ini adalah sebuah alert yang standar saja atau alert bawaan. Jadi Anda memiliki berbagai macam parameter, tapi basically ini adalah alert bawaan atau alert yang paling standar bawaan dari TradingView. Nextnya di sini kita memiliki putar ulang bar atau untuk melakukan backtest ya. Apabila Anda lihat di sini saya pindahkan ke tanggal 2 Juni 2020, maka barnya akan muncul atau berpindah pada tanggal tersebut, di mana Anda bisa menekan tombol putar atau play untuk bisa menjalankan barnya ke depan, dan ini akan sangat bermanfaat untuk Anda apabila Anda ingin menguji sebuah strategi sebelum Anda aplikasikan ke dalam trading secara real. Oke, dan kemudian di pojok kanan atas di sini ini adalah opsi layout. Apabila Anda adalah seorang pengguna berbayar, maka terdapat beberapa macam layout yang dapat Anda gunakan, mulai dari 1 jendela sampai ke 8 jendela. Contohnya seperti ini, mungkin saya ambil 4 saja ya sebagai contohnya, di mana masing-masing layoutnya ini kelebihannya akan bisa disinkronisasikan berdasarkan simbol, interval, waktu, crosshair ataupun juga gambar. Di mana tentunya ini akan sangat praktis apabila Anda membuat sebuah gambar di satu time frame, itu akan langsung muncul ke time frame lainnya, jadi tidak perlu untuk menggambar berkali-kali ya, seperti ini contohnya. Kalau saya gambarkan seperti ini, maka Anda bisa lihat bahwa gambar yang muncul di beberapa time frame yang berbeda, yang mana tentunya ini akan bisa memberikan acuan kepada Anda secara lebih mendetail mengenai gambaran umum pergerakan pasar yang terjadi di dalam pasar tentunya ya. Oke, nextnya di sini kita memiliki layout yang bisa disimpan ya, menu, ada gambar awannya di sini. Apabila layoutnya sudah tersimpan, maka awannya di sini akan berbentuk garis solid, bukan putus-putus. Di sini Anda pun juga bisa memilih apakah layout ini akan disimpan secara otomatis per 5 menit ataupun juga secara manual dengan menekan Ctrl S ataupun klik pada tombol ini ya. Kemudian nextnya kita punya pengaturan chart, di mana kita bisa mengatur simbol-simbolnya atau candlesticknya di sini ya, warnanya mau Anda ganti, kemudian juga kostumisasi yang ada di dalam chart Anda bisa lakukan melalui menu pengaturan chart. Dan nextnya di sini untuk melakukan full screen ya, kemudian screenshot atau mengambil cuplikan, di mana apabila Anda mengambil cuplikan akan langsung keluar seperti ini. Anda bisa simpan gambar, langsung tweet ke dalam Twitter, ataupun juga salin URL-nya untuk bisa dikopas ke sosial media ataupun juga ke Messenger. Di pojok sini Anda memiliki tombol untuk melakukan publikasi ide ya, yang mana Anda bisa lihat di halaman utama ada publikasi dari ide-ide pengguna TradingView, yang mana fitur ini sangat berguna apabila Anda ingin mengumpulkan pengikut ya, yang bisa melihat atau yang sesuai atau menyukai ide-ide yang Anda buat. Tentunya ini adalah sarana yang sangat bagus untuk Anda menunjukkan kemampuan trading Anda ataupun juga membuat sebuah jurnal, karena publikasi ide itu bisa dipublikasikan dalam bentuk pribadi ataupun juga publik ya. Dan di sebelahnya adalah publikasi ide juga, tapi dalam bentuk video. Oke, kemudian selanjutnya kita jelaskan toolbar yang ada di samping sini ya. Tidak usah lama-lama saja karena sudah cukup lama ya. Di atas ini saya sudah menjelaskan secara umum.
Jadi basically kalau untuk yang di sebelah kiri sini, Anda akan memiliki opsi untuk mengakses ke peralatan yang dimiliki, mulai dari garis di sini ya, sampai ke Fibonacci dan lain-lain. Anda bisa akses melalui toolbar yang ada di sebelah kiri. Dan Anda bisa lihat sendiri ya bahwa semuanya sudah ditranslate ke dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi tentunya tidak akan terlalu membingungkan. Tapi di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa ada beberapa fitur yang memang tidak dimiliki oleh charting platform yang lain. Yang pertama adalah untuk membuat sebuah motif di sini ya. Anda mungkin pengguna Harmonic Trader akan sangat terbantu dengan fitur ini karena ini akan memberikan semacam gambaran yang jauh lebih jelas serta kepraktisan yang jauh lebih praktis dibandingkan charting fitur yang lainnya, di mana Anda bisa lihat hanya dengan melakukan klik pada titik-titiknya semua nilai Fibonacci-nya sudah otomatis keluar sehingga Anda bisa melakukan cross check tanpa harus pusing menarik garis-garis Fibonacci retracement seperti biasanya. Dan kemudian kita memiliki fitur risk and reward tool di sini, posisi pembelian dan posisi penjualan. Ini juga sangat membantu untuk bisa memperhitungkan berapa sih risiko yang sekiranya Anda akan keluarkan serta kemungkinan perolehannya seperti ini, yang mana ini adalah satu fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh charting platform kebanyakan. Oke, kemudian di sini mode-mode lainnya ya, ada untuk penggaris atau mengukur, zoom, magnet. Anda bisa ganti magnet lemah atau magnet kuat untuk melakukan snap ya. Mode untuk tetap dalam mode menggambar dan lock semua peralatan menggambar atau kunci. Kemudian semua bisa di hide atau disembunyikan, ataupun juga di sini untuk menghapus keseluruhannya ya. Dan Anda mungkin melihat di sini ada tanda bintang. Apa sih ini tanda bintang? Tanda bintang ini adalah untuk menampilkan toolbar atau floating menu dari alat-alat gambar yang sudah Anda tandai secara favorit ya di sini. Jadi Anda bisa mendapatkan sebuah quick access terhadap toolbar atau tools yang biasa Anda gunakan. Oke. Nextnya di sini untuk di sebelah kanan ya ada watchlist. Anda bisa buka di sini. Watchlist ini bisa Anda tambahkan sendiri, Anda atur, kemudian Anda simpan berdasarkan kebutuhan. Bisa menggolongkan yang mana ini pun juga Anda bisa langsung switch ya, quick access seperti ini. Saya pindahkan dari FX ke stock. Anda bisa lihat perubahannya langsung secara instan. Ini sangat membantu apabila Anda ingin melakukan atau Anda melakukan trade di berbagai macam instrumen tentunya ya. Kemudian nextnya di sini ada tombol untuk melihat daftar peringatan dari alert yang sudah tadi kita buat. Maka alertnya nanti akan muncul di sini untuk bisa melihat mana yang sudah terpicu, mana yang sudah kadaluarsa, ataupun juga mana yang masih aktif. Kemudian di sini jendela data atau data window akan memberikan penjelasan terhadap data-data yang ada di dalam pasar. Kalau misalnya Anda belum memiliki indikator, maka di sini isinya adalah apa yang ada di dalam chart saja. Tapi kalau misalnya Anda muat indikatornya, misalnya contohnya seperti ini, maka indikator-indikator Anda pun datanya akan muncul di jendela data ini ya. Jadi ini adalah sebuah quick access untuk melihat seperti apa yang terdapat di dalam window ini dalam bentuk angka. Kemudian nextnya kita memiliki hotlist. Hotlist di sini kurang lebih akan menunjukkan daftar-daftar yang peraih volume ya, atau pelaba atau perugi di dalam saham. Ini tidak bisa diedit untuk selain saham ya. Untuk sementara ini hanya berfungsi bagi para trader-trader saham, tapi kurang lebih kita bisa edit di sini ya, berdasarkan kategori apa saja yang ingin kita lihat di hotlist yang ada di menu sebelah kanan ini. Kemudian nextnya ada kalender ekonomi ya, yang mana ini akan bisa memperlihatkan data-data ekonomi yang akan datang ataupun juga yang sebelumnya, atau data yang sebelumnya sudah keluar, yang mana tentunya ini akan sangat membantu untuk bisa membantu analisis fundamental Anda, terutama Anda yang melakukan trading di mata uang currency ataupun juga forex. Kemudian nextnya di sini ada ide-ide saya atau gambar bohlam di sini ya. Untuk ide-ide saya di sini hanyalah menunjukkan ide-ide yang telah Anda buat sendiri, baik itu secara pribadi ataupun juga secara publik ya. Anda bisa pilih di sini apakah yang mana sudah Anda favoritkan atau hanya ide pribadi saja, atau untuk simbol saja. Ini sangat highly customizable, yang mana tentunya ini sangat membantu apabila Anda ingin melakukan semacam journaling ya di dalam aktivitas trading Anda. Karena apa? Karena apabila Anda di sini tampilkan ide-ide untuk simbol ini saja, maka Anda bisa melihat daftar dari ide yang sudah Anda buat
dan Anda juga bisa melakukan review secara langsung apakah ide ini berhasil ataukah tidak. Kemudian di sini ada chat room ya. Anda bisa lakukan obrolan secara langsung dengan user-user lain di TradingView, di mana kita juga memiliki quick access untuk melakukan screenshot di sini. Apabila Anda ingin memasukkan screenshot Anda tinggal pencet tombol kamera saja yang ada di sini, maka langsung akan memindahkan apa yang tampak di layar Anda ke dalam chat room. Dan di sini adalah private message ya. Ini bisa Anda kulik sendiri. Kemudian di sini ada aliran ide atau idea stream. Ini adalah sebuah fitur yang sangat bagus juga, di mana apabila aliran ide ini Anda atur berdasarkan penulis yang diikuti, ide yang diikuti ataupun juga simbol yang diikuti. Apabila Anda tampilkan, maka di sini ada dot ya di dalam layar Anda, di dalam chat Anda, yang mana ini menunjukkan ide-ide yang sudah dipublikasikan oleh user. Ya, dan apabila Anda menyalakan pengaturan berdasarkan penulis yang diikuti saja, misalnya, nanti Anda akan bisa memfilter ide-ide dari siapa sajakah yang ditampilkan di sini. Tapi apabila tidak, maka di sini Anda bisa menampilkan seluruh ide dari semua pengguna yang membuat ide di instrumen yang sedang Anda lihat pada saat itu. Oke, kemudian di sini pemberitahuan atau notifikasi akan mendaftarkan ya siapa saja yang melakukan like atau menyukai ide-ide Anda ataupun juga mengikuti Anda. Kemudian di sini kita memiliki panel order ya, yang mana ini hanya bisa aktif apabila Anda memiliki account trading kertas atau paper trading, ataupun juga memiliki account dari broker yang sudah terintegrasi dengan TradingView, di mana di bawahnya adalah DOM dan dilanjutkan oleh object tree untuk bisa melihat atau melakukan organisasi atau mengorganisir ya di sini, mengorganisir objek-objek yang ada di dalam chart Anda. Kemudian di sini tanda tanya adalah pusat bantuan. Kurang lebihnya Anda bisa baca ataupun juga mencari ya topik-topik mengenai penjelasan fitur-fitur TradingView dari pusat bantuan ini. Kita memiliki quick access juga di sini untuk pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Namun apabila pertanyaan Anda ada yang masih belum bisa terjawab, Anda bisa kontak langsung ke dalam tim support kita melalui line-nya di sini dan membuka sebuah tiket dukungan untuk melayangkan baik itu komplain ataupun juga pertanyaan. Oke, kemudian kita lanjut ke toolbar yang ada di bawah ya. Toolbar yang ada di bawah ini seperti namanya, Anda bisa akses penyaring saham, penyaring forex ataupun penyaring kripto. Tinggal klik saja di sini ya tanda panah ke bawahnya, maka Anda akan bisa mendapatkan menu mengenai opsi penyaring mana yang ingin Anda gunakan di sini. Kemudian ada catatan teks. Anda bisa membuat note di sini ya, yang mana tentunya ini juga bermanfaat. Selain dari fitur publikasi, ini akan membuat jurnal juga, seolah-olah untuk bisa katakanlah mencatat apa yang sedang Anda atau alasan apa yang Anda ingin kemukakan dalam mengamati atau membuka sebuah trade, yang mana tentunya ini tidak akan bisa dipublikasikan secara publik ya. Ini hanya khusus untuk Anda. Jadi kurang lebih untuk catatan teks di sini ini hanya berfungsi sebagai diary ataupun juga jurnal Anda pribadi. Kemudian nextnya ada editor Pine, di mana di sini Anda bisa mengkompos indikator-indikator custom Anda sendiri. Kemudian juga strategi tester. Apabila Anda memiliki sebuah strategi yang sudah Anda buat, maka Anda bisa mengujinya melalui penguji strategi ini. Detailnya bisa Anda baca lebih lanjut mengenai editor Pine dan juga penguji strategi di forum-forum mengenai PineScript ya. Anda bisa coba browsing di Google ataupun juga mendapatkan referensi mengenai PineScript dari artikel yang ada di pusat bantuan kami ya, yaitu yang ada di tanda tanya di sebelah bawah sini. Kemudian nextnya ada paper trading. Ini sudah saya koneksikan dengan akun trading kertas saya, tapi Anda bisa lihat atau Anda logout di sini ya. Kemudian Anda bisa lihat ada beberapa broker atau pilihan broker yang bisa Anda akses di sini. Yang mana tentunya apabila Anda memiliki akun dari salah satu broker yang terdaftar di sini yang sudah terintegrasi bersama TradingView, maka Anda akan dapat melakukan atau meletakkan trading secara langsung dari chart TradingView ya, yang mana tentunya itu akan bisa memberikan pengalaman trading tersendiri ya, dengan jutaan fitur yang mendampingi Anda. Tentunya itu adalah suatu pengalaman trading yang akan jauh berbeda dibandingkan Anda menggunakan platform trading dari broker Anda sendiri. Jadi tentunya ini adalah suatu fitur yang notabene unggulan ya dari TradingView. Maka tentunya Anda bisa melakukan trade sambil
sekaligus berinteraksi dengan sesama trader atau user dari TradingView, yang mana tentunya validitas dari analisisnya itu bisa langsung Anda lihat sendiri, baik itu di dalam chart ataupun juga di dalam halaman utama. Oke, mudah-mudahan untuk penjelasan umumnya dari fitur-fitur yang dimiliki TradingView ya sudah cukup jelas. Dan apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, tidak usah ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa hubungi saya juga secara pribadi ya, baik itu lewat Telegram ataupun juga melalui Japri di TradingView. Ataupun juga Anda bisa kontak langsung ke tim support kami untuk bisa mendapatkan bantuan terhadap permasalahan ataupun juga hal-hal yang mungkin ingin Anda ketahui secara lebih terperinci. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.